Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hukum kontrak atau perjanjian. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Ayudhya Windiasani NPM 0018, yang kedua ada Bella Ayu Kusuma NPM 0222, yang ketiga ada Laila Nur Azizah MPN 0226. Hukum dan perjanjian. Menurut J. Siti Simorangkir SH dan Wurjono Sastro Panoto SH, dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia mengatakan bahwa hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, di mana pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Wirjono Prodjodikromo mengemukakan, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dan di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal yang sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Penggolongan hukum. Hukum dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, menurut sumbernya. Hukum dibagi dalam undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, menurut bentuknya. Hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Hukum dapat dibagi dalam hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Hukum dapat dibagi dalam lus constitutum dan lus constituendum dan hukum asasi. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya, dapat dibagi dalam hukum material dan hukum formal. Yang keenam, menurut sifatnya dapat dibagi dalam hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh, menurut wujudnya dapat dibagi dalam hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kedelapan, menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam hukum privat atau hukum sipil dan hukum publik atau hukum negara. Pengertian kontrak. Pengertian kontrak secara umum, kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Menurut terjemahan dari Black Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUA Paper, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Untuk yang selanjutnya, syarat sahnya kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jenis-jenis kontrak. Yang pertama, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya, jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya, perjanjian hibah. Yang ketiga, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani, yaitu perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai. Yang keempat, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada, diatur, dan diberi nama oleh undang-undang.
misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian pertanggungan, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama yaitu merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya, perjanjian sewa beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya. Yang kelima, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan yang artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Yang keenam, perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real yaitu perjanjian di samping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam pakai. Yang selanjutnya, asas-asas hukum perikatan atau asas dalam berkontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat, yaitu asas ini juga merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya, layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik. Asas ini telah tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini menerapkan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian di antara para pihak. Yang keenam, asas kepatutan. Asas ini tercermin dari pasal 1339 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 1. Kepatutan, 2. Kebiasaan, 3. Undang-undang. Artinya, kontrak tersebut juga harus memperhatikan kepatutan dan keadilan bagi para pihak. Selanjutnya, yang ketujuh, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang ke-8, asas kepribadian atau personality. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis dalam pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya, Wan prestasi. Wan prestasi sering disebut juga dengan breach of contract atau cedera janji. Berdasarkan KUH Perdata, ada 4 bentuk wan prestasi, yaitu 1. Tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya, pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Kemudian C. Somasi.
Dalam hukum perdata, somasi tercermin dari ketentuan pada pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata, di mana dalam pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ingin menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wan prestasi suatu perjanjian dapat dilakukan apabila yang melakukan wan prestasi telah diberikan peringatan bahwa ia telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya, namun melalaikan kewajibannya. Peringatan inilah yang lebih dikenal dengan istilah somasi. D. Ganti rugi. Dalam hukum kontrak, ada dua kejadian yang menimbulkan ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wan prestasi dan ganti rugi akibat melawan hukum. Yang pertama, ganti rugi wan prestasi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Kedua, ganti rugi akibat melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Pasal 1243 sampai 1253 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa prinsip dasar ganti rugi wan prestasi adalah pihak yang lalai wajib mengganti kerugian yang meliputi ongkos, kerugian, dan bunga. Dijelasan lebih lanjut pada pasal 1246 KUH Perdata. Ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama, biaya. Merupakan segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan. Yang kedua, rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Yang ketiga, bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Kesimpulannya, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan perusahaan secara lisan ataupun tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Itu semua menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja. Yang ketiga, jabatan atau posisi pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja atau buruh. Yang ketujuh, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.